الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin as-shaimin yang dimuliakan Allah, pada pertengahan Ramadan Jumat ini kita mari tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan segala perintah Allah itu. Kita tinggalkan mana larangan-larangan Allah. Bersyukur kita alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini pun Allah masih beri nikmat. Ada hujan, Allah masih turunkan di bulan Ramadan, bahkan sampai dari malam. Panas, Allah masih kasih di siang hari. Sehat, alhamdulillah kita sudah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sampai ke masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan kita dengan kesehatan terus melaksanakan ibadah dan apapun aktivitas yang baik, dan bersyukur Allah hindari pula dari segala penyakit dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kirimkan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lafaz salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita yang tetap istiqomah dalam keimanannya sampai akhir hayat kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berguna bagi kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. As-shaimin sidang jemaah Jumat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap umat beragama di dunia ini memiliki kitab yang mereka yakini sebagai kitab suci. Yahudi punya kitab Taurat, Majusi punya kitab Zend Avesta, Konghucu punya kitab Taurat, Kristen atau dalam bahasa Arabnya Nasrani, baik dia Protestan ataupun Katolik, kitabnya adalah Injil. Buddha, kitabnya adalah Tripitaka. Agama Hindu, kitabnya adalah kitab Weda. Dan juga ada bukan agama tapi dia dianut sebagai aliran kepercayaan, memiliki 4 kitab suci.
Hidayat Jati, Serat Centani, Darmo Bandul, dan Gatoloco, nama kitab mereka. Kita umat Islam tak pandang bulu apapun strata sosial kita. Di rumah kita tersedia kitab suci pula. Nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Suatu kitab sesungguhnya layak dinamakan kitab itu suci apabila memiliki syarat-syarat tertentu. Pertama, kitab itu suci apabila bebas daripada intervensi dan investasi produk buatan manusia. Artinya tidak ada satu manusia pun yang sanggup ganggu gugat, tambah kurang akan kitab suci tersebut. Siapapun orangnya, secerdas apapun dia, profesor, hebat, sehebat apapun diakui kehebatannya, tidak bisa mencampur tangankan untuk menambah, mengurangi apa-apa yang ada di dalam kitab suci. Ini baru namanya suci kitab itu. Original, asli, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Al-Quran 14 abad yang lalu sampai sekarang ini. Sekarang sudah 1441. Tidak ada campur tangan manusia siapapun. Ayatnya ada 6.666 ayat. Suratnya dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Khatam satu Al-Quran itu semuanya 114 surat. Juz ada 30. Tidak ada satu ayat pun yang ditambah, dikurangi dari 14 abad yang silam. Apa tidak ada yang berani-berani coba untuk mengutak-atik Al-Quran? Ada. Dahulu namanya Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku nabi dan punya pengikut. Dia coba utak-atik Al-Quran, dibuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran, yaitu surat Al-Fil, yang bermakna surat gajah. Setelah dibuatnya surat itu, diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar, lalu dibaca Abu Bakar, Al-Fil lahu khurtumun tawil jismuhu kabir. Gajah. Dan tahukah kamu apa itu gajah? Ia memiliki belalai yang panjang, badannya pun besar. Lalu apa kata Abu Bakar kepada Musailamah? Musailamah, kau jangankan buat kayak gini, anak-anak yang ada di sini pun bisa buat kayak gini. Ini tidak ada maknanya, beda dengan surat Al-Fil dalam Al-Quran. Kita simak Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Indah, ujung-ujungnya il semua, indah didengar, ibarat sajak dan pantun enak didengar. Dan diakui oleh Umar bin Khattab sendiri, ini bukan syair buatan manusia, ini sungguh maha dahsyat syairnya. Sampai saat ini tak ada satu orang pun yang bisa mengurangi, menambahkan ayat. Tetap ayatnya sedikit. Maka Allah menantang juga kepada seluruh manusia dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalau kalian memang ragu, kenapa kalian masih ragu? Cobalah buat satu saja surat yang semisal dengan surat yang ada di Al-Quran. Ragu ini kan banyak diartikan. Pertama, ragu tidak pernah membaca Al-Quran. Ini berarti juga mungkin ragu. Kedua, ragu
apa yang ada di dalam Al-Quran tidak betul-betul memiliki makna kesehatan atau rahmat, ini juga ragu juga namanya. Ketiga, ragu mungkin karena tidak paham dia tulisan Arab, ragu juga. Tidak perlu itu. Bahkan sebuah penelitian mengatakan orang yang membaca Al-Quran, tulisan Arab Al-Quran itu setiap hari, insya Allah matanya terhindar daripada minus. Oleh karena itu kalau kita lihat orang tua-tua dulu nggak ada pakai kacamata, rajin dia membaca Al-Quran dalam lampu colok, beda sama sekarang yang terang benderang. Dulu lampu colok tapi baca juga kitab, maghrib kita dengar ada orang ngaji di rumah di surau, alhamdulillah sehat mata mereka. Jangankan mata mereka, badan mereka pun jadi sehat. Ini efek daripada Al-Quran. Betul lah kata Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah syifaun, obat. Dan saya meyakini juga ini obat virus corona seluruhnya. Dan kita harus beriman kepada Allah, ini sungguh betul obat dari segala obat. Itu kitab suci, tidak ada yang bisa tambah menambah, kurang mengurang. Kedua, kitab suci itu layak dinamakan kalau dia berbicara tentang fitrah. Artinya dia bicara tentang masalah manusia, logika. Enggak bim salabim abrakadabra, enggak kayak gitu. Ini bukan kitab sihir, ini bukan kitab mantra, ini kitab logika. Contohnya apa? Contohnya kalau orang yang disuruh untuk bayar zakat atau pergi haji adalah orang-orang yang mampu uangnya. Lah kalau enggak ada uang gimana pergi haji? Berapa itu biayanya? Orang yang tidak sanggup sholat berdiri boleh disuruh sholat duduk. Enggak sanggup juga duduk boleh disuruh sholat baring. Enggak sanggup juga baring, kedipkan mata. Tidak ada alasan. Misalnya saya sakit terbaring di rumah sakit mesra, enggak sholat lah, udah azan sambil baring itu enggak pakai air, boleh dengan tayamum. Ini semua logika secara manusia. Ada pesan-pesan yang sesuai dengan otak kita, bukan di luar nalar kita. Ini baru namanya kitab suci, kitab yang membela dan sesuai dengan pemikiran kita. Bisa kita lakukan apa-apa yang diperintahkan, itu baru namanya kitab sesuai dengan fitrah. Ketiga, satu ayat dengan ayat yang lainnya saya lihat tidak ada yang kontroversi. Artinya tidak ada yang saling salah menyalahkan. Ayat misalnya di dalam surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid, dikatakan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Di dalam surat Al-Ikhlas juga dikatakan qul wallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa. Di ayat manapun kita temui tidak ada yang mengatakan Allah itu Tuhan itu 2, 3, 6.000 banyaknya ayat itu tetap mengatakan semuanya Allah adalah wahid, ahad, esa. Ini baru bagus kitabnya. Jangan kita misalnya temui sebuah kitab di surat ini Tuhannya 1, di surat lain Tuhannya 3, di surat lain Tuhannya 100. Kacau berarti kitabnya. Isi kitabnya aja beda-beda, kacau. Keempat, walaupun dia bertulisan Arab, kita bahasa Indonesia, orang Indonesia juga bisa membacanya, mendengarnya pun enak. Bahkan tidak ada satu ayat pun yang membela orang Arab sendiri. Dia Al-Quran ini tulisan Arab dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Semua tulisannya Arab, tapi tak ada satupun yang membela orang Arab. Jangan-jangan mentang-mentang misalnya dia turun dari India, bahasa kitabnya India, membela orang India. Selain India, beda hukumnya. Kalau ini tidak, mau orang Arab itu dia munafik, kafir, berzina, kena hukum di neraka. Jadi tidak ada masalah.
keimanan itu. Orang Arab lebih hebat imannya daripada orang Indonesia. Salah. Dia lulusan Arab, dia dijamin surga. Enggak. Dia pandai bahasa Arab, fasih lisannya, Quran ngajinya oke, tapi dia berzina, dia diampuni? Tidak juga. Tidak ada satu ayat pun, bahkan doa ataupun hadis yang berbahasa Arab pun dia membela orang. Raja Salman sendiri kalau dia bersalah di dunia ini dan Allah yang Maha tahu itu tahu, tetap di neraka nanti masuk neraka. Enggak ada beda-beda orang. Anak Nabi Muhammad sendiri, Fatimah, kalau mencuri, ketahuan mencuri, di dunia dipotong, di akhirat pun kena. Walaupun pandai bahasa Arab anak Rasulullah. Ini baru kitabnya namanya adil, suci. Kalau udah jelas ini adalah kitab suci, yang lain mungkin diragukan, maka kita sendiri lagi kembali. Ayo, dengan mimbar ini saya himbau, mari kita lagi setiap hari buka Quran kita itu. Jangan sampai berdebu di rumah. Kita kan disuruh diterangin di rumah saja. Di rumah saja itu berarti lihat-lihat apa yang sudah lama kita tinggalkan. Buka lagi Yasin kita, buka lagi doa-doa yang ada di rumah itu. Baca. Gak pandai baca, belajar sama yang pandai. Panggil siapa yang pandai. Tidak pandai juga boleh belajar dari Google. Di rumah aja itu gunanya sebetulnya supaya kita kembali kepada amal ibadah yang Allah senang dengan itu. Mudah-mudahan tadi malam alhamdulillah kita sudah menghatamkan Al-Quran. Ini menjadi jiwa kita Al-Quran ini. Dimanapun kita berada, kita tetap membaca dan membuka kitab suci kita itu. Siapa lagi yang mengamalkan kitab suci itu selain kita umat Islam? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tabakkal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ubbadik sayyiduna Muhammad wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tingkatkanlah takwa kita kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takut. Jangan kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana kita meninggal dalam keadaan Islam itu? Semua kita meninggal. Mau Islam, mau Kristen, mau artis meninggal. Mau Didi Kempot, mau Glenn Fredly, mau istrinya SB, semua meninggal. Anak kecil baru lahir meninggal dia. Jangan kita meninggal kecuali di dalam keadaan Islam. Artinya di akhir hayat kita itu mampu dengan kalimat La ilaha illallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala ali sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya'i wal munkar ma dhahara minha wa ma batan
هذه إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة علينا يا الله، على أهل هذه الجماعة، على أهل هذه القرية. اللهم هون علينا في شفرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم حياتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله